Shalom, damai di hati, puji Tuhan di malam ini bersama dalam pelayanan dengan tim multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Senang kita boleh ada bersama dalam kesempatan yang indah untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Harapan kami semua bahwa kita ada dalam suasana terberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpuji nama-Mu, bahwa Engkaulah sumber kasih karunia dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu, maka semuanya jadi. Firman-Mu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau tetap menolong kami dalam kuasa Roh Kudus untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan juga mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama dalam sebuah pembacaan dan perenungan, yaitu dalam 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Pembacaan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-21 dalam 2 Korintus pasal 5. Kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jika kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Betapa sulitnya kalau kita hidup dalam suasana hati penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh iri, penuh dengki. Betapa sulitnya ketika kita misalnya orang tua melihat anak-anak kita hidup dalam perselisihan, pertengkaran, akan sangat menyakitkan. Dan juga akan sangat memedihkan ketika kita melihat terjadi pertumpahan darah, saling membinasakan satu dengan yang lain. Sebagaimana kalau kita melihat dalam berita-berita tentang peperangan. Ada yang terluka, terbunuh, ada yang harus mengalami kesedihan dan duka cita karena semua itu. Sehingga pada prinsipnya bahwa kita di dunia ini sangat memerlukan kehidupan yang penuh damai. Betapa bahagianya kita ketika melihat bahwa ada suasana damai dalam hidup keluarga kita. Kita hidup sebagai suami istri, kita penuh damai, kakak beradik, saudara bersaudara, hidup bertetangga, hidup berjemaat, hidup bermasyarakat. Kita penuh dengan damai. Sekalipun ada perbedaan, tetapi kita hidup saling berdampingan dengan rukun. Itu menjadi sebuah hal yang sangat kita butuhkan. Hidup dalam damai. Jemaat di Korintus sesuai dengan apa yang disaksikan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 11 sampai 21. Rasul Paulus menasehati supaya jemaat mengambil bagian dalam pelayanan pendamaian. Karena dalam bagian Alkitab, apa yang dikatakan di dalam ayat 12 ternyata ada sebuah hal yang dihadapi jemaat, yaitu tentang perselisihan, tentang perbedaan-perbedaan yang menjadi sebuah hal yang bisa membuat jemaat semakin terpecah. Dikatakan di sini adalah supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ternyata ada sebuah pertentangan di mana orang-orang yang coba mempengaruhi kehidupan jemaat tentang kehidupan yang sifatnya lahiriah, bukan menyangkut kehidupan batinnya, menyangkut kehidupan rohani, bagaimana mereka dapat mengembangkan kehidupan dalam persekutuan yang semakin baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka punya tanggung jawab supaya di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah perselisihan, maka ada sebuah upaya yang mendamaikan satu dengan yang lain. Karena dengan damai jemaat akan semakin kuat, orang-orang Kristen saat itu akan semakin kuat, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan persoalan yang sangat berat. Jadi Rasul Paulus mau supaya mereka betul-betul ada hidup dalam persekutuan yang penuh damai. Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana tanggung jawab pelayanan pendamaian itu harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak ingin berselisih, tidak ingin bertengkar, tidak menginginkan terjadi sebuah perpecahan, tapi sebuah keesaan yang penuh damai. Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa mereka ketika hidup dalam takut akan Tuhan, maka mereka harus
betul-betul memberikan diri untuk diperdamaikan dengan Allah. Mereka harus berdamai dengan Allah karena memang pada prinsipnya manusia telah jatuh di dalam dosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat relasi kehidupan kita rusak, saling membenci, bahkan saling membinasakan satu dengan yang lain. Kita bisa melaksanakan pelayanan pendamaian ketika kita damai dengan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau kita berdamai dengan Tuhan, kalau kita berdamai, sekali lagi, kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka kita menjadi ciptaan baru. Kita akan meninggalkan segala kebiasaan jahat kita, kebiasaan buruk kita, kebiasaan hidup dalam keberdosaan. Kita akan meninggalkan sikap-sikap duniawi kita yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang membenarkan diri sendiri, cenderung mempersalahkan orang lain. Ketika kita memberi diri didamaikan dengan Allah, maka kita akan mengalami kedamaian. Kita tidak terbeban dengan dosa. Kita akan mendapatkan sebuah pengudusan, penyucian hidup. Dan inilah menjadi dasar dari tanggung jawab kita untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan pendamaian. Gereja kita dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan pendamaian. Gereja harus memberitakan damai bagi semua orang. Gereja harus memberitakan berita sukacita, berita kegembiraan, kabar baik, yaitu bahwa kita harus hidup berdamai satu dengan yang lain. Jangan lagi ada pertikaian. Jangan ada lagi bentuk-bentuk penganiayaan satu dengan yang lain. Supaya betul-betul ada hidup damai. Apalagi kita dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Kita harus memberitakan damai. Jangan kita yang bertengkar satu dengan yang lain di antara kita. Sebagai jemaat, sebagai pelayan khusus. Untuk itu ketika kita mau menyatakan damai itu bagi orang lain, maka pertanyaannya adalah apakah kita damai? Hidup dalam damai. Hidup dalam damai yang didasarkan pada apa? Hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Di hadirat Allah. Menikmati kasih setia Tuhan. Kita juga hidup beribadah kepadanya. Kita melaksanakan tanggung jawab iman kita dengan baik. Sehingga ketika kita memberitakan damai, maka itu menjadi berkat. Karena orang melihat kita juga hidup damai. Orang juga menyaksikan bahwa kita hidup damai. Keluarga kita hidup damai. Tapi kalau kita tidak hidup rukun damai dalam kehidupan pribadi keluarga kita, maka berita pendamaian justru bisa menjadi batu satu bagi orang lain. Untuk itu mari dalam tanggung jawab sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari Tuhan mengajarkan kita untuk hidup penuh damai. Damai yang didasarkan pada kasih Kristus. Tuhan ketika mengajarkan damai yang didasarkan pada kasih Kristus, bahkan kita diajarkan untuk mengasihi musuh. Kita tidak diajarkan untuk saling membinasakan.
Kita tidak diajarkan untuk saling menghina, saling memfitnah. Tapi kita diajarkan untuk apa? Untuk juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Supaya kehidupan kekristenan, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber damai dan pusat damai, menjadi berita kesaksian kita. Dan juga adalah berita kesaksian dari apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dalam persekutuan, dan itu juga akan tersaksikan bagi dunia. Kiranya damai Kristus ada dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Engkaulah sumber kedamaian. Kami datang kepadamu. Kiranya Engkau pun juga memberikan damai di hati kami. Sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu. Dan juga Engkau menolong kami untuk menyatakan damai itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun kami pergi dan berada. Mulai dari dalam keluarga, dalam persekutuan kami, dan juga bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.